Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Wasis Pratama dalam Info Jatim, edisi 8 Oktober 2022. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Sekda Prof Jatim pimpin misi dagang di Provinsi Kalimantan Barat. Pemprov Jatim gelar Majapahit Travel Fair 2022. Gubernur Khofifah hadiri peringatan HUT ke-77 TNI di Kodam 5 Brawijaya. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info ekonomi. Sobat Jatim, kegiatan misi dagang dan investasi di berbagai provinsi di Indonesia terus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini, Provinsi Kalimantan Barat menjadi tempat yang dipilih untuk memperluas dan memperkuat perdagangan dan pasar antar daerah, serta mempertemukan para pelaku usaha. Dalam misi dagang dan investasi kali ini, dipimpin oleh Sekda Prof Jatim Adi Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kubu Resort, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 30 September 2022. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Misi dagang dan investasi kembali digelar oleh Pemprov Jawa Timur. Kali ini misi dagang dikerjasamakan dengan Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya, Jumat 30 September 2022. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono hadir mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur. Dari Pemprov Kalimantan Barat juga dihadiri Sekda Prof Harrison mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Acara diawali dengan pembukaan dengan pemukulan tuma alat musik khas Kalimantan Barat serta penandatanganan perjanjian kerjasama. Dari transaksi misi dagang dan investasi Jawa Timur dengan Kalimantan Barat tercatat sebesar 109 miliar 305 juta rupiah. Nilai tersebut tercatat dari 28 transaksi yang dilakukan dalam sehari. Misi dagang ini menjadi agenda penting pemerintah Jawa Timur dalam rangka meningkatkan bagaimana pertumbuhan ekonomi, investasi, dan juga mengatasi sektor real yang memang sedang kita perlukan. Sejauh ini kerjasama perdagangan Jawa Timur dengan Kalimantan Barat cukup baik. Tercatat total nilai perdagangan mencapai 1,6 triliun rupiah. Rinciannya dari nilai muat sebesar 1,01 triliun dan nilai bongkar 590,45 miliar. Artinya, nilai perdagangan Jawa Timur masih surplus 424,9 miliar rupiah terhadap Kalimantan Barat. Adapun komoditi yang diperdagangkan dari Jatim ke Kalbar diantaranya saus, campuran bumbu, sapi, pupuk, makanan olahan, beras, cerutu, alas kaki, kayu, semen, tali tambang, benang pintal, kabel, bawang, perhiasan, dan garam. Sedangkan dari Kalimantan Barat ke Jawa Timur, yakni minyak kelapa sawit, tanah liat, ikan hidup, kayu, pupuk kandang, benang, daging ayam beku, plastik, dan produk pertukangan. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Afrizal melaporkan. Masih di info ekonomi, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memuji upaya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Jawa Timur dalam mendampingi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan penghargaan di hadapan 1.200 pengurus ISNU se-Jawa Timur. Pendamping proses produk halal dan pelaku usaha dampingan ISNU Jatim dalam Festival Produk Halal Jatim Bangkit di Gedung Bundar Unisma, Sabtu 1 Oktober 2022. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sertifikat halal kepada 8 pelaku usaha kecil menengah atau UKM dalam kegiatan Festival Produk Halal Jatim Bangkit di Unisma Malang, Sabtu 1 Oktober 2022. Sertifikat diberikan kepada UKM setelah mereka melalui pendampingan proses produk halal dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Jawa Timur. Dalam melihat skala ekonomi negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam, sebaiknya ISNU Jatim sudah mulai menyiapkan pemetaan. Apalagi, jaminan halal saat ini sudah diakui oleh World Trade Organization atau WTO, yang artinya betapa peran ISNU Jatim dengan menyiapkan pendampingan produk halal merupakan program yang luar biasa. Jaminan halal sudah diakui oleh WTO.
Ini artinya betapa peran BPJPH sangat strategis. Ini artinya betapa peran ISNU Jawa Timur dengan menyiapkan pendamping-pendamping produk halal ini luar biasa. Oleh karena itu, hal yang sangat strategis ini dengan segala hormat Bapak Ketua Umum ISNU Pusat, Pak Kiai Ali Maskur, saya rasa apa yang dilakukan oleh ISNU Jawa Timur bisa menjadi referensi bagi ISNU di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tak hanya penyerahan sertifikat, pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan MURI kepada Ketua Pimpinan Wilayah ISNU Jatim yang melakukan pendampingan dengan memperoleh sertifikat halal terbanyak. Selain itu juga, penghargaan mitra BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang melakukan pelatihan pendampingan proses produk halal di lokasi dan peserta terlatih terbanyak. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke informasi lain. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa nilai-nilai luhur Pancasila adalah sumber kekuatan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Menurut Khofifah, dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, maka Indonesia bisa lolos dari berbagai tantangan kekinian, termasuk diantaranya bayang-bayang ancaman krisis pangan energi, juga ancaman krisis ekonomi akibat dinamika global. Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Sabtu 1 Oktober 2022. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa nilai-nilai luhur Pancasila adalah sumber kekuatan untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Hal itu disampaikan ketika menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Sabtu 1 Oktober 2022. Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila menjadi gambaran kuat bahwa nilai-nilai luhur Pancasila selalu berhasil membawa bangsa Indonesia keluar dari segala tantangan dan kesulitan, bahwa Pancasila tidak hanya sebagai falsafah dan ideologi bangsa, tapi juga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat membumikan Pancasila dengan mengamalkan sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat itulah menurut Khofifah yang semakin mempercepat kebangkitan Jatim karena Jatim mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya yang menggelar kegiatan bakti TNI untuk Jatim Bangkit. Informasi tersebut akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Duh, rere iki. TV kok gambarnya burek kayak iki yo. Apa tak ganti anten gede ben terang. Coba, iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jen, napa awakmu iku? Iki gandel lah, menawa anten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho ancene guys terang kok. Ini lho Jen, masalah tak berang sebelah kiri ta. Gawe anten iki lho Jen. Iso jan, pancet gambare lho iki lho Sita. Cobaan Sita. Lapo ae? Wong arek loro gegeran tok ae. Iki menano anten cak ben terang. Kon ganti anten ping 7 saran. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukono iki lho. Apa iku cak? Es
Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa kabarnya? Bening, Cak. Mantap. Tantretan sejabun temur. Jaka lopain. Mangken ampun bektona ngangkui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan sampun kesupen bilih ing mangke sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor 1.500.117. Ya, Sobat Jatim, peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya yang menggelar kegiatan bakti TNI untuk Jatim Bangkit dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI Senin 3 Oktober 2022. Dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan banyak kegiatan lain seperti suntik vaksin booster gratis, pembagian zakat produktif, layanan kesehatan gratis, hingga upaya pencegahan stunting di Jatim. Berikut kita simak informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya yang menggelar kegiatan bakti TNI untuk Jatim Bangkit dalam rangkaian peringatan HUT ke-77 TNI Senin 3 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan banyak kegiatan, diantaranya vaksinasi booster, pembagian zakat produktif, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga upaya pencegahan stunting di Jawa Timur. Menurut Gubernur Khofifah, langkah TNI ini menjadi upaya dan sinergi yang luar biasa dalam mewujudkan Jatim pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bakti TNI untuk Jatim Bangkit ini adalah salah satu langkah konkret pengabdian TNI kepada masyarakat untuk mewujudkan Jatim pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Gubernur Khofifah menyambut baik kegiatan bakti TNI ini karena juga turut melibatkan BKKBN dalam upaya mempercepat penurunan kasus stunting di Jawa Timur. Menurutnya, banyak masyarakat yang perlu diedukasi mengenai apa itu stunting dan bagaimana cara mencegah agar anak-anak tidak menjadi stunting. Saat ini, kata Gubernur Khofifah, angka stunting di Jawa Timur berada di angka 23% atau lebih rendah daripada angka stunting nasional yang mencapai 24,5%. Sementara itu, Kasgartab 3 Brigjen TNI Marinir Muhammad Sulkhan melaporkan bahwa kegiatan bakti TNI untuk Jatim Bangkit ini dimaksudkan untuk memeriahkan HUT TNI ke-77. Dan pada kesempatan itu juga dilakukan pengukuhan Bapak Asus Stunting kepada Dandim 081 dan Satkatkor Armada dan Lanut Mulyono, Surabaya, dan diikuti 77 Dandim dan petinggi TNI. Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik bakti TNI yang menggelar berbagai kegiatan mulai bakti sosial hingga pemberian edukasi mencegah stunting melibatkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, Rijal Elvis melaporkan.
Masih di peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77, Sobat Jatim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Makodam 5 Brawijaya, Rabu 5 Oktober 2022. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Nur Cahyanto, selaku Inspektur Upacara saat membacakan amanat Panglima TNI mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap TNI menjadi kado istimewa di HUT ke-77 tahun 2022. Berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia di lapangan Makodam 5 Brawijaya, Rabu 5 Oktober 2022. Dalam kesempatan itu, bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Nur Cahyanto. Dalam sambutannya, saat membacakan amanat Panglima TNI, Pangdam 5 Brawijaya mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap TNI menjadi kado istimewa di hari ulang tahun ke-77 tahun 2022. Berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Di antaranya, hasil survei adalah dari Lembaga Indikator Politik Indonesia atau IPI, tanggal 24 Juni 2022, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum versi Lembaga Survei Indonesia atau LSI, tanggal 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat paling tinggi sebesar 93%. Demikian juga hasil lembaga survei Contoh Strategis dan International Studies tanggal 27 September 2022 yang merilis hasil survei dukungan dan kepuasan kinerja TNI terhadap demokrasi sebesar 93,5%. Untuk itu, Pangdam 5 Brawijaya menghimbau kepada seluruh prajurit dan ASN TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Nur Cahyanto mengharapkan agar anggota TNI, baik ASN maupun prajurit, senantiasa bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokoknya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Memasuki usia ke-77 tahun, Provinsi Jawa Timur semakin memantapkan langkah untuk bangkit dari segala keterpurukan dari berbagai kondisi selama pandemi COVID-19. Dengan mengusung semangat yang baru, optimis menjadi kata kunci utama yang memberikan kekuatan dan harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Sejarah Jawa Timur tidak terlepas dari cerita Bumi Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Kegagahan dan kewibawaan sejarah ini seolah tercermin pada semangat optimisme di masyarakat Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tekad Sumpah Palapa yang menjunjung tinggi keteguhan hati atau jiwa yang bersungguh-sungguh pada sebuah keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Dinamika Jawa Timur terus tumbuh seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang ikut menopang perekonomian di Jawa Timur. Entitas kebudayaan dan kesenian di Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri khas Jawa Timur dalam menguatkan eksistensinya di kancah dunia. Komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan terekspresikan pada pepatah Jer Basuki Mowobeo, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kegigihan dan perjuangan seolah menggambarkan perjalanan Provinsi Jawa Timur yang berusaha untuk semakin maju. Teriring lantunan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi provinsi yang kita cintai ini. Selamat Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, jaya luar biasa.
Sobat Jatim, kita beralih ke info pariwisata. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggiatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur melalui Majapahit Travel Fair atau MTF 2022 yang digelar di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya 30 September sampai 2 Oktober. Gubernur Khofifah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berlibur ke Jawa Timur. Kita simak informasinya berikut ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar menggelar Majapahit Travel Fair, Bursa Pariwisata Jawa Timur 2022. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2022 di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kegiatan Majapahit Travel Fair ini bisa menjadi referensi untuk healing sehingga berdampak bagi penguatan pariwisata di Jawa Timur. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar masyarakat lebih memilih berwisata di dalam negeri saja. Saya rasa ini sangat berseiring untuk menjawab harapan Pak Presiden. Devisa ini jangan dibuat untuk wisata keluar, karena di dalam negeri sebetulnya varian-varian wisata yang eksotik, yang bisa bahkan dipakai healing gitu ya, dan itu kalah dengan berbagai keindahan wisata di luar negeri. PLT Kepala Disbudpar Jawa Timur, Sinarto, melaporkan kegiatan bursa ini dihadiri oleh 50 industri pariwisata. Melalui kegiatan ini, buyer juga bisa bertemu langsung dengan seller dan mendapat banyak diskon dari maskapai penerbangan, KAI, hingga tempat pariwisata mulai dari 15%. Dari Surabaya, Istik Gufron melaporkan. Ya, Sobat Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan seorang perempuan juga berperan dalam membangun sinergitas guna merekatkan kekuatan negeri ini, yaitu menjaga keberagaman dalam sebuah persaudaraan dan persatuan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan seorang perempuan akan menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi putra-putri atau keluarganya. Perempuan juga berperan dalam membangun sinergitas guna merekatkan kekuatan negeri ini, yaitu bagaimana menjaga keberagaman dalam sebuah persaudaraan dan persatuan. Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat sarasehan dan deklarasi tokoh perempuan lintas agama bertema Spirit Moderasi Beragama, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat di kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Senin 3 Oktober 2022. Menurutnya, kegiatan sarasehan lintas agama sangatlah penting dan harus terus dijalin, terus direkatkan, terus diingatkan sehingga muncul understanding dan tidak ada saling berselisih paham di antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut, dikatakannya komunikasi menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun model understanding. Kenapa pertemuan seperti ini tetap menjadi penting? Karena kita diingatkan betapa sebetulnya lakum dinukum waliyadin. Ini bagian penting bahwa masing-masing pada posisi kalau kita masuk pada maqasidus syariah, maka ini al-muhafadzatu 'alad din. Al-muhafadzatu 'alad din. Siapapun yang memimpin di level manapun, dia harus bisa menjaga agama yang dianut oleh warga bangsanya. Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 orang terdiri dari pimpinan Pusat Muslimat NU, perwakilan Ormas Perempuan Agama, pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Jawa Timur, dan pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Surabaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap toleransi umat beragama dengan mengutamakan kemanusiaan dan kebaikan bersama yang berkesinambungan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Erni Aldik melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Dan bagi Anda yang belum melaksanakan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-77 tahun. Salam optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.